Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya M. Zaidan Aliwan dari 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah Presiden Soeharto menggunakan Komtip untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas, keamanan dan ketertiban di dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional sebagai syarat mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan replita pada khususnya dan pembangunan jangka panjang pada umumnya. Selama 23 tahun dari pemerintah Orde Baru, Komtip telah menjadi gugus tugas pemerintahan militer untuk melaksanakan kegiatan keamanan dan intelijen. Lewat serangkaian kegiatan tersebut, Komtip dapat menggunakan seluruh aset personalia pemerintah sipil di Indonesia demi kepentingan apa yang disebut Orde Baru sebagai mempertahankan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya adalah Berkonstanas adalah Badan Koordinasi Bantuan Pematapan Stabilitas Nasional. Di sini pada tahun 1988 Presiden Soeharto membubarkan lembaga Komtip dan menggantikannya dengan Berkonstanas yang bertujuan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional. Juga bertindak sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima ABRI yang berlangsung melapor kepada Presiden. Walaupun begitu, hampir seluruh staf Komtip dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh lembaga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizat Noval dari kelas 12 MIPA 6. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai pertahanan dan keamanan pada masa Orde Baru. Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 376 diantaranya tewas akibat tembakan. Pada tahun 1984 ada 107 orang yang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 orang tewas tertembak. Para korban Petrus sendiri ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang tinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui terus terang. M. Hasbi pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734 sebagai operasi pembersihan para gali. Panglima Kowihan II Jawa Madura Legend TNI Yogi S. Mehmet yang punya rencana mengembangkannya. Akhirnya gerakan itu dilanjutkan berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup. Selanjutnya adanya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Di awal Orde Baru, Soeharto mengeluarkan peraturan menyangkut kewarganegaraan Indonesia yang sifatnya menekan etnis Tionghoa di Indonesia, yaitu Kepres nomor 240 tahun 1967 yang dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan baru yang memojokkan etnis Tionghoa. Salah satunya mengenai pembagian surat bukti kewarganegaraan Indonesia atau disingkat SBKRI yang diatur melalui Peraturan Menteri Kehakiman atau Permenkah nomor YB 3/4/12 tahun 1978 yang sangat diskriminatif, yang merupakan bentuk state sponsored racial discrimination. Pelanggaran HAM terhadap etnis Tionghoa disebut mencapai puncak pada saat kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi banyak di tempat menuntutnya turunnya Soeharto menurut temuan TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk dalam menemukan serta menangkap fakta pelaku serta latar belakang kerusuhan Mei 1998.
Menurut temuan TGPF, kerugian atau korban kerusuhan tersebut dapat dikategorikan menjadi kerugian material, kerugian kehilangan pekerjaan, korban meninggal dunia, dan luka-luka. Dari klasifikasi kerugian di atas, banyak korban tersebut adalah etnis Tionghoa, sedangkan ABRI sebagai pelindung serta keamanan terkesan membiarkan saja kejadian tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Triverdi Langga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya tentang pertahanan dan keamanan pada masa Orde Baru. Di sini faktor yang menyebabkan difungsi ABRI. Yang pertama, adanya anggapan bahwa militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara. Yang kedua, ada semacam kepercayaan dan golongan militer bahwa mereka memiliki identitas khusus dalam masyarakat. Yang ketiga, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilisator bagi negaranya. Yang keempat, militer mengidentifikasi dirinya sebagai pelindung kebenaran umum. Tidak hanya di fungsi ABRI, Soeharto sebagai pengemban Superseman untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan, maka ia melakukan 3 diantaranya. Yang pertama, pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhnya ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Yang kedua, dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu Presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Muhammad Iskal Farizi dari 12 MIPA 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang tadi. Dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jenderal Soeharto di depan sidang DPR tanggal 16 Agustus 1975 dikatakan bahwa ketahanan nasional adalah tingkat keadaan dan keulatan dan ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun dan mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada, sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi setiap ancaman dan tantangan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa, dan mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Kondisi keamanan pada masa Orde Baru. Kondisi keamanan yang terjadi di permulaan awal Orde Baru sangat kacau dan sulit dikendalikan. Banyaknya aksi demonstran yang menewaskan seorang mahasiswa. Keadaan kembali membaik setelah Presiden Soeharto menumpas PKI yang menjadi ancaman keamanan nasional. Pada zaman Orde Baru, jarang ditemukan demo, karena siapa saja yang berani menentang Soeharto akan menerima hukuman yang berat. Pokok permasalahan pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan Dwi Fungsi ABRI merupakan gagasan dari Ahmad Nasution yang disebut sebagai konsep jalan tengah. Merupakan konsep yang menginginkan militer bukan hanya berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara, melainkan militer juga harus mampu menjalankan fungsi sosial politik, artinya turut campur tangan dalam kebijakan menentukan arah politik negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fatih Yuda dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya yang tadi. Ketahanan nasional baru dikenal sejak permulaan tahun 60-an. Pada saat itu istilah itu belum diberi definisi tertentu. Di samping itu belum ada pula disusun konsepsi yang lengkap menyeluruh tentang ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional pada waktu itu dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan teritorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya. Sejak Lemhanas didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional selalu memperoleh perhatian yang besar, sehingga dihasilkan 3 konsepsi mengenai ketahanan nasional itu, yaitu definisi pertama disebut dalam konsep 1968. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan yang baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Romansa. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya dari rekan-rekan yang definisi kedua.
disebut dalam ketahanan nasional. Konsep tahun 1969 merupakan penyempurnaan dari konsep pertama, yaitu ketahanan nasional dan keuletan dan daya tahan suatu bangsa, yang mengandung kemampuan untuk memperkembangbiakan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara Indonesia. Yang definisi ketiga, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengisi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar perjuangan nasional. Terima kasih.